Saya Rosa Mistika Doa Gore, NPM 19820082 dari kelas C. Halo, perkenalkan nama saya Monika Anita Putri. Saya NPM 19820080 dari kelas C. Saat terluka, darah yang terlihat encer berwarna merah sebenarnya terbuat dari dua unsur, yaitu cairan yang disebut plasma darah dan sel-sel darah yang padat. Bagian sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah atau kita sebut trombosit. Nah, kali ini kita akan fokus pada fungsi keping darah atau trombosit. Apa fungsi trombosit? Saat tubuh terluka dan berdarah, trombosit berfungsi untuk membekukan darah dan menghentikan perdarahan. Trombosit ini memiliki umur hidup selama 10 hari. Setelah itu tubuh akan memperbaharui persediaan trombosit dengan menghasilkan trombosit baru di sumsum tulang. Jadi seluruh tulang kita adalah pabrik untuk pembuatan seluruh sel darah. Berapa jumlah trombosit normal dalam darah? Jumlah trombosit normal dalam darah sekitar 150.000 hingga 400.000 trombosit per mikroliter. Apa akibatnya jika kadar trombosit rendah? Kadar trombosit rendah kita sebut dengan trombositopenia. Trombositopenia adalah kondisi di mana jumlah trombosit darah terlalu rendah atau di bawah 150.000. Trombosit berfungsi mengatur pembekuan darah saat terjadi luka. Bila trombosit rendah, darah menjadi encer dan perdarahan lebih sulit berhenti karena memerlukan waktu yang lebih lama. Encernya darah akibat menurunnya kadar trombosit dapat menyebabkan 1. Mudah memar atau lebam. 2. Tampak ruam atau bintik-bintik kemerahan di kulit. 3. Adanya darah pada air kencing. 4. Adanya darah pada tinja. 5. Pendarahan hidung atau mimisan. 6. Perdarahan gusi. 7. Jika terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan mudah lelah, kulit dan mata kuning, serta limpa dan hati membesar. Apa penyebab trombosit turun? 1. Demam berdarah. Seperti kita tahu, inilah penyebab trombosit turun yang sudah banyak diketahui masyarakat. 2. Leukemia atau kanker darah. 3. Anemia aplastik, kondisi di mana tubuh berhenti memproduksi sel darah. 4. Sirosis atau kerusakan jaringan hati menjadi jaringan parut. 5. Kekurangan zat besi dan asam folat. 6. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 7. Kehamilan. 8. Efek samping kemoterapi atau terapi radiasi pada penderita kanker. 9. Sepsis atau infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. 10. Idiopatik trombocitopenik purpura, gangguan imun yang tidak diketahui yang menyebabkan gangguan pada proses pembekuan darah. Bagaimana cara menaikkan kadar trombosit? Salah satu cara bisa lewat makanan. Makanan penting sebagai bahan utama pembentuk darah. Berikut 7 daftar makanan yang baik untuk meningkatkan trombosit. 1. Makan makanan kaya asam folat. Asam folat merupakan vitamin penting dalam pembentukan sel darah. Banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun pepaya, daun pagoda, dan sawi hijau. Beras, makanan beragi, kacang tunggak atau kacang tolo, dan hati sapi. 2. Makanan kaya vitamin B12. Selain vitamin B12 sangat dianjurkan untuk pembentukan sel darah merah bagi penderita anemia. Vitamin B12 juga berdampak pada pembentukan kadar trombosit, oleh karenanya dianjurkan banyak makan makanan yang mengandung vitamin B12 seperti pada daging dan hati sapi, telur, ikan seperti salmon dan tuna, susu sapi, susu almond atau susu kedelai. 3. Makanan kaya vitamin C. Vitamin C berperan penting dalam fungsi imun. Vitamin C membantu agar kinerja trombosit menjadi baik dan bagus untuk penyerapan zat besi yang baik untuk trombosit. Contoh makanan kaya vitamin C seperti brokoli, kol muda atau kiwiis, jeruk, anggur, kiwi, stroberi. Usahakan makan makanan tinggi vitamin C dalam kondisi mentah karena suhu tinggi dapat merusak makanan. 4. Makanan kaya vitamin D. Vitamin D berfungsi agar tulang, otot, saraf, dan sistem imun bekerja dengan baik.
Karenanya berpengaruh terhadap produksi trombosit dan sel darah lainnya di sumsum tulang. Vitamin D dapat diperoleh dengan berjemur terutama bagi negara tropis Indonesia, yang kaya akan anugerah sinar matahari. Adapun pada makanan vitamin D ini terdapat pada kuning telur, minyak ikan seperti salmon, tuna atau makarel, minyak hati ikan, susu dan yogurt. 5. Makanan kaya vitamin K. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Sangat baik bagi penderita yang mengalami mimisan atau perdarahan saluran cerna. Vitamin K banyak terdapat pada makanan seperti kacang kedelai, labu besar, daun hijau seperti bayam, kale, brokoli dan sayuran hijau lainnya. 6. Makanan kaya zat besi. Zat besi sangat penting untuk pembentukan sel darah merah dan trombosit. Makanan kaya zat besi terdapat pada kerang, hati sapi, kacang merah, coklat, tahu dan kurma. 7. Suplemen makanan lain seperti klorofil atau zat hijau daun, daun pepaya, dan melatonin. Terakhir, hindari makanan seperti alkohol dan pemanis buatan karena dapat menurunkan produksi trombosit. Barang apa itu autoimun? Kan sudah sering kita bahas ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah membahas banyak hal mengenai autoimun ya. Autoimun terkait masalah dengan yang kulit, dengan yang saraf, kemudian dengan yang cancer ya kemarin juga. Terus kemudian ada yang ke mata kemarin, dari ya autoimun turun ke mata ya. Sekarang tidak kalah menariknya ya. Kita undang ya. Kita undang tamu kita hari ini ya. Kita undang ya. Ini adalah Dr. Sri Marwanta, ya, spesialis penyakit dalam. Ini dari bagian darah, ya. Silakan Dr. Sri Marwanta. Ya, ini kita. Nah, kalau nggak kenal nggak sayang. Selamat pagi ya, Dr. Sri Marwanta. Iya, selamat pagi. Ya, silakan Dokter. Terima kasih. Iya, silakan. Nah, ini kita lihat nih. Selamat pagi ya. Mungkin Dr. Sri Marwanta bisa mengenalkan dirinya dong. Gimana silakan Dr. Sri Marwanta? Kenalan. Ya, terima kasih Dr. Agus. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus Joko, saya Dr. Sri Marwanta, ya, spesialis penyakit dalam. Kebetulan tadi sudah disampaikan dari divisi hematologi onkologi medik. Iya. Kemudian perkenalkan sekali itu aja. Iya. Jelas di rumah sakit Dr. Muardi. Ya. Dari Dr. Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Dr. Marwanta mungkin bisa jelaskan hematologi onkologi, mungkin ada yang asing juga ya. Ya. Itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi kalau hematologi itu nanti kaitannya dengan darah ya. Jadi darahnya sendiri, kemudian organ-organ pembentuk darah, dan kelainan-kelainan yang terdapat di dalam darah. Jadi sekusnya itu banyak. Ya darahnya, ya organ-organ yang memproduksinya, serta kelainan-kelainannya, ya kelainan darah maupun kelainan dari organ yang membentuk. Kalau terkait dengan onkologi medik ini kaitannya dengan kemoterapi dan kanker. Cancer, kanker. Ini Dr. Marwanta, untuk topik hari ini kita membahas masalah ini, ada autoimun yang berhubungan dengan trombosit darah. Tadi sudah saya sampaikan trombosit. Mungkin Dr. Marwanta bisa menjelaskan atau memberikan gambaran sedikit
Kira-kira apa sih yang hubungannya dengan trombosit yang turun? Ya, mungkin jenis penyakitnya. Ada orang ngomong ITP itu apa sih? Kan gitu. Oh, Silakan iya. dokter. Ya. Oh iya iya. Terima kasih Dokter Agus. Jadi kalau kita membicarakan tentang ITP, dulunya itu dikatakan idiopatik trombositopenia. Jadi trombositnya itu turun tapi sebabnya tidak jelas. Oh, oke. Lama-lama berkembang yang saat ini ada adalah imun trombositopenia purpura. Jadi penyakit ini bisa kita pahami dari namanya saja, Dr. Agus. Iya, oke. Kalau imun trombositopenia purpura, kita belakang dari belakang. Purpura itu artinya manifestasi perdarahan. Kan perdarahan itu bisa hanya bercak-bercak merah, kemerahan, ada yang sampai mimisen atau gusi berdarah, atau yang ekstrim mungkin sampai muntah darah atau berak darah. Itu jadi purpura itu manifestasi perdarahan, salah satu manifestasi perdarahan. Kemudian trombositopenia itu jumlah trombosit yang menurun. Padahal kita ketahui bersama trombosit ini merupakan salah satu bagian dari darah yang fungsinya seperti dokter sampaikan tadi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Atau kalau sudah terjadi perdarahan supaya itu cepat mampet, itu peran trombosit ada. Nah, kata yang paling depan itu imun. Oh, berarti ini kaitannya dengan kekebalan tubuh. Seperti dokter kan alergi imunologi, berarti pasti kaitannya dengan imunitas. Imunitas. Jadi saat ini ada perdarahan, ya, akibat trombosit yang turun, efek dari gangguan sistem imun. Oke. Mudahnya begitu, dokter. Oh, jadi seperti itu ya. Memang trombositnya yang menurun. Tapi karena memang penyebabnya karena faktor imun ya, imunitas. Ini kan sekarang kan gini. Dokter, kalau misalnya nanti kalau ada orang tahu-tahu dia timbul bercak-bercak darah ya, kayak ada yang di kulitnya kan kadang-kadang bentong-bentong merah-merah gitu. Apakah itu langsung bisa disebut ini suatu imun trombosit purpura gitu, ataukah mungkin ada bagaimana? Dan terkait masalah ini Dokter Marwanto bisa jelaskan kalau prevalensi atau kekerapannya sih untuk penyakit ini kira-kira itu banyak di mana sih seluruh dunia? Ya, terima kasih dokter. Jadi kapan kita curiga terhadap itu ya? Apakah setiap bintik-bintik merah itu akan mengarah ke sana? Bisa, tetapi pastinya harus kita pastikan. Karena itu kan hanya salah satu manifestasi dari banyak penyakit ya. Jadi intinya yang pertama, kalau kapan kita curiga ke arah ITP ini, yang pertama yang terlihat dari luar adanya manifestasi perdarahan. Ya, manifestasi perdarahan itu lebih dahulu. Entah itu berbentuk tadi purpura, petisi, ekimosis, epistasis atau seterusnya. Yang kedua, harus kita pastikan terkait dengan jumlah dari trombositnya. Secara umum trombosit itu kan normalnya 150.000 sampai 450.000 setiap mililiternya. Nah, itu kurang dari 100.000 per cc-nya. Jadi dua tanda itu utama itu yang harus kita perhatikan. Tetapi juga harus kita perhatikan juga ada tidaknya hal yang menyebabkan itu. Kalau ITP itu secara umum akan dibagi menjadi dua, primer maupun sekunder. Kalau primer artinya penyebabnya secara pasti belum diketahui. Tetapi kalau sekunder ini berarti ada penyebab yang lain. Misalnya, mohon maaf, seseorang yang sudah kena HIV AIDS itu trombositnya akan turun. Ini bisa terjadi ITP tetapi sekunder. Purpura trombositopenia idiopatik secara umum dialami oleh anak usia 2 hingga 6 tahun, di mana 7 hingga 28% berkembang menjadi PTI kronik. Gejala PTI antara lain bintik merah di kulit, mimisan, luka tidak mengering, menstruasi memanjang, dan mudah memar. Cara penanganan purpura trombositopenia idiopatik yaitu penanganan PTI memerlukan penanganan dokter spesialis, dan penanganan dapat berupa pemberian steroid dan pemberian imunoglobulin.
saya Marisa, saya adalah ODAPI. Saya Tanti, saya adalah ODAPI. Saya adalah Rebecca Martina, saya adalah ODAPI. Saya Endang, saya adalah ODAPI. Nama saya Andriani, saya adalah ODAPI. Kami adalah ODAPI. 80% kasus ITP ditemukan pada perempuan dan anak, tidak diketahui penyebabnya dan belum diketahui obatnya. Namun, dengan strategi yang tepat, ODAPI atau orang dengan ITP dapat tetap hidup normal dan berkarya. ODAPI, orang dengan penyakit ITP, mampu bertahan hidup dengan trombosit yang sangat rendah. Akibatnya mudah sekali mengalami pendarahan yang ditandai dengan gejala awal yaitu memar. Ketika ODAPI melakukan kegiatan atau aktivitas di luar kemampuan mereka, maka memar akan muncul di mana-mana. Misalkan dia stres atau melakukan pekerjaan yang high impact yang akan berakibat pada pendarahan dan kematian, maka solusinya adalah dengan beristirahat. Adanya pendarahan di gusi, kemudian biru-biru kebiruan di sekitar tangan dan kaki, seperti kalau orang katakan seperti gigitan setan. Kemudian juga sampai dapat terjadi buang air besarnya berdarah atau menstruasi yang memanjang. Pengobatan diagnosis ITP biasanya ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, melihat jumlah trombosit dan menyingkirkan kemungkinan terjadinya infeksi virus yang lain yang menyebabkan terjadinya trombosit yang turun. Pengobatan ITP sampai saat ini masih mengandalkan obat-obatan menurunkan antibodi, kemudian obat seperti obat yang lain, obat yang meningkatkan antibodi, meningkatkan trombosit, seperti obat ramiprostin dan yang lain-lain. Penting sih untuk kita mengetahui apa kita ini kena ITP atau enggak, agar terhindar dari risiko pendarahan yang hebat. Ketika muncul memar yang diiringi dengan penurunan jumlah trombosit, pada saat Anda memeriksakan diri di lab terdekat, Anda wajib untuk melakukan tes lanjutan. Dan jika hasilnya adalah negatif, maka dapat diduga Anda menderita ITP. Lalu, segera daftarkanlah diri Anda di Smiling Clinic untuk menjalani tes MAIPA. Tes MAIPA adalah tes dengan tingkat akurasi tertinggi untuk menegakkan diagnosa ITP kita, termasuk ITP primer atau sekunder. Tes MAIPA diselenggarakan oleh Marisa Cardova Foundation, sebuah yayasan yang mengkampanyekan eksistensi dan penanganan ITP. Dengan hasil tes MAIPA, ITP Crisis Center atau ACC yang merupakan gabungan dok spesialis penyakit dalam yang juga konsultan hematologi dan onkologi medik akan memberikan perawatan medis yang sesuai dengan ITP kita. Berdasarkan hasil tes MAIPA, saya mengalami ITP primer, yang artinya autoantibodi dalam tubuh saya yang aktif adalah antibodi anti trombosit saja. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan, namun lebih menekankan kepada pola aktivitas yang ramah dengan ITP, yaitu tidak melakukan aktivitas yang high impact dan mencegah terjadinya perdarahan. Hai, saya Becky Tumewu dan saya ingin mengingatkan semua untuk samari, periksa memar sendiri sejak dini sebelum hal fatal terjadi. Saya Atifatia Fahrudin, mari kita semuanya samari, periksa memar sendiri sejak dini sebelum hal fatal terjadi. ODAPI, jangan pernah berputus asa, tetap bersemangat untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.